enggak sangka juga dapat bisa kiai kayak mimpi kali. Ya, dapat bisa kiai namanya kiainya Subahar. Pesantrennya Baru Ulun di Tasik. Jadi saya karena saya dulunya bagaimana kita orang lapangan yang dulunya bagi tukang berantem, tukang apa itu ribut apa ya, karena kita namanya orang perantau ini ya, kita pasang badan dulu karena kita tidak punya modal, pasang badan dulu, berantem dulu siapa yang jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kariba sako mudah madisi mana maki amin. Malam ini saya akan menemui salah satu tokoh Bugis yang berhasil di Jakarta ini, tepatnya di Pasar Muara Angke, pasar tempat jual beli ikan terbesar yang ada di Jakarta Utara. Beliau adalah Bapak Haji Leng Rais yang awal-awalnya di tahun era 90-an hadir sebagai tanda petik seorang preman dan berhasil hijrah saat ini. Mari kita mengulas sepak terjang beliau sampai sukses seperti saat ini. Dan sebelumnya jangan lupa capok subscribe dan share biar lebih dikenal channel Anak Bis Jakarta. Sejak kapan menginjakan kaki di Muara Angke? Sejak tahun 90-an. Mantap ya. Iya. Pertama kali langsung di Muara Angke atau ada wilayah lain? Enggak, pertama langsung ke Muara Angke, ikut sama kakek namanya Pak Haji Saripudin Baso. Saya ikut pertama usaha kerja di es. Jadi kita waktu pertama datang sini kita tidak mau tinggal sama orang tua yang kita di sini. Jadi kita mau mandiri. Jadi belajar mandiri lah. Jadi dulu pertama itu waktu ikut orang itu kita beralaskan tanah, beratapkan langit. Iya. Pertama masuk ke sini kita kerja di es itu satu hari 2.000 per hari, bulanan 60.000. Kalau tapi harus ada harian 250 aja saya Pak Depot. Agak senang air pabrisa Depot es. Saya paketan yang gaji? Saya agak 2 telepak apa. Sampai berapa ini? 200 balok. 200 balok ya? Iya. Ini karyawannya. Nah, kayak karyawannya sih itu. Berapa ikan? Kalau minta laku. Iya. Setelah kerja es atau depot es, selanjutnya ada tambahan unit usaha apa aja? Jadi usaha saya ini sebenarnya saya termasuk di sini koordinator pedagang ikan kaki lima. Di sini kita istilahnya bagaimana kita beradaptasi lah sama pedagang-pedagang bukan sekampung lah, dari jauh orang, ada Madura, ada Jawa, ada Serang, ada malah campur di sini, campur susu, ada Sumatera.
Jadi kita di sini beradaptasi. Jadi kita dekatin perikanan, bagaimana kita bisa. Tapi alhamdulillah perikanan pemerintahan di sini mengutamakan orang pribumi dulu, baru orang lain, orang luar. Ya, jadi kita saya dikasih perikanan, alhamdulillah lahan sekitar 250 meter dulu, 250 meter saya bangun storage. Karena perikanan itu juga melihat kita, wow deh, ini mau usaha. Jadi alhamdulillah ya berdirilah Kastorit, ada 2 biji. Ya saya juga berterima kasih kepada Kepala UPT Mamat dan Pak Uding, Kepala Fasilitas yang telah mendukung bagaimana saya bisa berhasil kayak gini sekarang ini. Mantap. Di Pasar Morangke. Sip. Yang punya situ Bondo. Oh, dari situ Bondo. Iya. Dibakar mantap. Buat apa nih? Maaf, Pak. Jadi kalau ada kan keluar, Antara lingkungan. Antara lingkungan. Sona ya Niki. Kita lagi di Depok. Agak sana ya. Kastorit. jadi masing-masing ada kunci sendiri. Kue. Bertahan berapa bulan nih jika mau pakai? Bisa setahun. Wih. Saga Berapa, pakai. Mak? Saga pakai tadi ngaji. Hah? Ada berapa? Kalau Ada 2. 2. Iya. Pokoknya sini Halo, Pak. pintu nih. Ero agak tahu sih benar dengan dia kok kardus cek. Balik tuh. Balik 10 kilo sekardus itu. Tadi tadi ke Eropa dari kusumpangnya. Ya? Ini ikannya dikirim ke mana ini? Jual di sini aja. Dari luar ini Oh, dari luar ini ikannya nih ngaji? Ya, enggak dari Tarakan nih. Oh, dari Tarakan ya. ke Bandung. Iya. Dari Tarakan. Bandeng. Masya Allah. Ini usahanya deh ngaji Rais. Pak Haji, saya dengar Pak Haji sekarang sebagai tokoh masyarakat dan ketua Karang Taruna.
ketua pemuda. Ketua pemuda. Nah, Pak Haji ini kan masih udah mulai berumur, kok masih diangkat sebagai tokoh pemuda? Ya. Apa kiat-kiatnya? Alhamdulillah di sini kan pertama dulu waktu dulu ini ada 5 RW. 5 RW ini sering ada keributan antara RW. Jadi pas saya di sini kan saya merasa di sini saya nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa, datang ke Morangke, ke Jakarta. Alhamdulillah, gara-gara saya tinggal di sini, saya bagaimana bisa mengabdi di Morangke ini, pengabdian lah. Nah, jadi saya kumpulin semua anak-anak muda di sini, kita bersinergi 5 RW ini, jangan sampai ada keributan. Kita itu ambil yang positifnya aja. Ya, kita mengadakan acara takbir akbar. Tiap malam Jumat kita adakan pengajian antara 5 RW ini, dan sebulan tiap tahun kita adakan maulid. Alhamdulillah kita pernah mengadakan Morangke berselawat. Kita mengadakan santunan anak yatim 1000 anak yatim, sekitar 17 yayasan. Alhamdulillah kami mengundang juga tokoh-tokoh ulama, habaib, sekitar ada 50 habaib dan ulama, termasuk kita mengundang juga Ustaz Das Latif dari Sulawesi, karena kita juga ini banyak orang Bugis ya. Alhamdulillah di sini. Jadi ya karena saya merasa harus berterima kasih, Morangke ini telah saya bisa jadi orang di kampung, tidak jadi apa-apa, di sini bisa jadi udah bisa beli mobil, udah punya rumah di kampung. Alhamdulillah udah punya sawah. Jadi saya berpikir apa yang saya akan berikan ke Morangke ini. Jadi saya bagaimana menjadikan Morangke ini kepada tokoh-tokoh mudanya ini supaya positif. Ya, jangan negatif, jangan ada narkoba, jangan ada keributan, jangan ada begadang yang anu. Jadi saya antara anak muda dengan di sini kan juga banyak perusahaan-perusahaan di sini nih. Jadi saya berkoordinasi sama RW 5 RW ini, siapa anak-anak muda di sini yang nganggur, kita rekomendasikan untuk di perusahaan-perusahaan bisa kerja. Gitu. Terakhir Pak Haji, saya dengar Pak Haji sekarang ini punya besan seorang kiai. Gimana ceritanya Pak Haji? Itu ceritanya ya, barangkali saya dulunya nggak sangka juga nih, nggak sangka juga dapat besan kiai, kayak mimpi kali. Ya, dapat besan kiai, namanya kiainya Subahar, pesantrennya Barulun di Tasik. Jadi saya, karena saya dulunya bagaimana kita orang lapangan yang dulunya bagi tukang berantem, tukang ribut ya, karena kita namanya orang perantau ini, ya kita pasang badan dulu, karena kita tidak punya modal, pasang badan dulu, berantem dulu, siapa yang jago, ya kan, makanya ya kita mulai, tapi kan karena berjalannya dengan waktu, ya kita merasa ini bukan waktunya lagi nih. Jadi saya alhamdulillah saya diberikan nasihat sama orang tua saya yang bernama Kiai Haji Narawi dengan Ustazah Neneng. Saya punya orang tua angkat yang membimbing saya ke jalur yang benar. Jadi saya pelan-pelan, jadi saya tiap Jumat, malam Jumat kami undang habaib untuk bagaimana Morangke ini jadi
ada berkahnya. Alhamdulillah di sini Morangke ini zona hijau masalah COVID-19. Tidak ada warga kami yang kena dampak itu. Karena kita di sini mengutamakan ya bagaimana kita minta doa lah, ya kan? Yang bikin penyakit Allah, yang menghilangkan penyakit Allah. Jadi alhamdulillah, ya itu Pak. Jadi pelan-pelan itu ya saya nggak sangka juga anak saya dapat istri anak kiai. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Haji atas wawancaranya. Ya. الحبائب الفضلاء والأساتذة الكرماء والحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam yang mulia ini, malam yang agung ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Kita masih diberikan izin oleh Allah, kita dipilih oleh Allah sebagai hamba-Nya yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang bisa diberikan kesempatan untuk bersolawat dan memuji kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang amat sangat mulia. Berkumpul berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad di malam yang mulia. Setengah jam atau 30 menit sebelum adzan ini sudah di masjid untuk melakukan sholat tahajud. Ya betul. Untuk melakukan sholat hajat dan lain sebagainya. Biasanya. Inilah rumah saya yang di Jakarta. Dulu saya tinggal di emperan toko, beralaskan koran, beratapkan langit. Ya alhamdulillah, selama Jakarta perjuangan ya ini udah mobil saya Pak Jero ya, kami ada musola untuk tempat sholat musola, walaupun kecil rumahnya ada musolanya. Iyalah. Alhamdulillah selama 23 tahun atau 30 tahun kami berjuang di Jakarta udah punya Bersama Dendrais di Muarake, Sanjawaran bis. Demikian ulasan sepintas dari Bapak Haji Dendrais. Bisa sukses beliau berikan inspirasi kepada kita semua, khususnya anak-anak Bugis yang ada di Jakarta, untuk tidak patah semangat dalam menghadapi tantangan ibu kota ini. Dan secara umum kita bisa mengambil hikmah bahwa ketika Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Hitam jadi putih, preman jadi ustadz. Itulah kira-kira gambaran yang saya bisa simpulkan. Mudah-mudahan Pak Haji Dendrais diberikan umur yang panjang,
kesehatan yang baik, sehingga dapat membimbing dan membina masyarakat, khususnya pedagang-pedagang yang ada di Pasar Muara Angke, Jakarta Utara. Wassalam.